Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdul Barik dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 029. Baik, di sini saya akan membawakan tema saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak sekedar bahasa persatuan, tetapi juga bahasa yang harus dimasyarakatkan dalam setiap komunikasi penduduk Indonesia. Siapapun dan kapanpun, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama dan pertama ketika berkomunikasi. Dengan itu, bahasa Indonesia akan membumi di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi identitas bagi warga Indonesia. Komitmen tersebut harus tertanamkan di hati dan pikiran kita sebagai warga asli negara Indonesia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, bukan hal tidak mungkin, bahasa Indonesia akan musnah di dunia. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah kewajiban seluruh anak bangsa yang hidup dan lahir di bumi Indonesia. Oleh karena itu, ukuran nasionalisme tidak diukur hanya dengan membela negara dalam bentuk fisik seperti berperang, akan tetapi nasionalisme juga diukur dengan sejauh mana peran anak bangsa dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang zaman. Dengan demikian, peran dalam membumikan bahasa Indonesia tidak hanya tugas tim Balai Bahasa semata, pakar bahasa, sarjana bahasa, dan lainnya, namun juga tugas seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia harus dilakukan di berbagai tempat dan beragam cara. Di antaranya, cara-cara yang dapat ditempuh oleh setiap pribadi penduduk Indonesia dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah: pertama, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar karena tidak mengerti bahasa lain, namun karena bukti kecintaan dengan bahasa ini, sehingga ke belahan dunia manapun kita pergi, ketika bertemu dengan sesama penduduk Indonesia, bahasa Indonesia harus didahulukan daripada bahasa lain. Hal tersebut merupakan identitas pribadi anak bangsa dan bukti kecintaan dan kebangsaan kepada bahasa Indonesia. Dengan demikian, langkah yang paling mudah dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah dengan selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Seperti contoh, ada beberapa anak muda yang menggunakan bahasa campuran, yang dimana bahasa Indonesia dengan bahasa asing sebagai komunikasi sehari-hari. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, walaupun sebagai tren anak muda sekarang, kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat orang yang menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan orang baru. Menurut saya, menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi diperbolehkan. Tetapi, apakah orang yang mereka ajak bicara itu paham atas bahasa kalian? Nah, maka sekali lagi saya tekankan, gunakanlah bahasa Indonesia sebagai komunikasi atau interaksi satu sama lain, sehingga kita dan lawan bicara pun nyaman saat mendengarkan dan berbicara. Kesimpulan dari saya, gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan pertama, mau muda ataupun tua, bahasa Indonesia tetap bahasa resmi untuk berkomunikasi. Dengan hal tersebut, bahasa Indonesia akan tetap dikenal sebagai identitas dari negara Indonesia. Nah, dengan berdekatan dengan tanggal 1 Oktober sebagai anak muda, kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang sesuai dengan tema kita, yaitu Sumpah Pemuda yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.